Mungkin Kak Andreas bisa langsung jelasin buat kita semua. Silakan Kak Andre. Ya, halo. Suaraku kedengaran? Shalom, teman-teman. Ya, Halo, jelas. aduh, udah lama Halo nih ya Kak, kedengaran ketemu. jelas. Mantap nih, Bang. Abang-abang dan kakak-kakak semua sangat semangat ya. Oke, tanpa lama-lama, aku langsung share screen ya, teman-teman ya. Siap. Oke, udah kelihatan ya, teman-teman ya. Oke, nah, teman-teman di sini siapa yang masih pakai obat nyamuk cair? Ada gak nih yang masih pakai obat nyamuk cair? Masih pakai. Ada. Wah, mantap, Semprot bro. Kak. Ya, ya. Nah, kalau di rumahku udah nggak pakai ini. Tapi dulu waktu aku masih kecil, aku masih pakai itu di rumah orang tuaku ya. Aku masih pakai. Nah, itu kita semprot tuh ya. Biasa habis makan, ayo semua keluar, disemprot. Terus nanti nyamuknya pada pingsan, belum mati, cuma pingsan katanya. Setelah dia jatuh-jatuh kita harus injek-injekin ya biar mati. Nah, kalau kita lihat di botol racun serangga itu selalu ada tulisan, jangan ditelan atau jangan jauhkan dari jangkauan anak-anak karena beracun ya. Itu bisa berbahaya kalau kita minum itu racun serangga. Wah, bisa bahaya lah bisa teman-teman ya. Keracunan. Nah, aku inget banget tuh di gang rumah aku itu waktu itu malam-malam ada berita menghebohkan ya. Ada seorang ibu menghabisi nyawanya sendiri dengan minum racun serangga. Waduh, aku waktu itu masih kecil jadi agak-agak deg-degan juga ya karena wah ada yang meninggal bunuh diri gitu ya teman-teman. Nah kadang-kadang gitu ya, ada orang yang patah hati ya, cinta ditolak, baygon ditenggak ya. Seperti itu kan. Nah kadang-kadang kita sebagai orang Kristen juga begitu teman-teman ya, ada hal-hal yang kita tahu itu beracun tapi masih kita telan juga, masih kita sering lakukan juga, masih kita suka sentuh-sentuh ya yang beracun-beracun itu. Nah, teman-teman, ketika kita sudah diselamatkan, ketika kita sudah menjadi pengikut Tuhan, apakah hidup kita sama aja? Apakah hidup kita tidak ada perubahan, tidak ada yang membedakan dengan dulu sebelum kita kenal Tuhan, ya? Nah, teman-teman, kadang ya kita sering dengar orang ngomong nih kayak gini ngomongnya. Wah, kalian harap maklum, saya memang orangnya begini, jangan tersinggung ya. Wah, kalian harus tahu kalau saya itu orangnya begini. Dari dulu saya begini. Ya, seakan-akan dia tidak mau berubah ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat apa yang diperilaku atau yang ditunjukkan orang-orang itu disebut perilaku atau tindakan itu seperti fenomena gunung es ya, teman-teman. Kelihatan di atas itu cuma sedikit, tapi sebetulnya yang mempengaruhi orang ini bisa berlaku seperti itu adalah hal-hal yang di bawahnya, yang lebih banyak, yaitu apa? Nilai-nilai, kepercayaan, beliefnya mereka, ya. Oleh karena itu, ketika kita menjadi orang Kristen, tetapi kita masih terus-menerus melakukan apa yang Tuhan nggak suka, nah inilah hal yang sepertinya ada yang salah dengan nilai dan belief sistemnya, ya. Oleh karena itu, Paulus itu sering banget teman-teman mengingatkan jemaat-jemaatnya untuk apa? Mengenakan manusia baru. Nah, mengenakan manusia baru itu apa sih? Mengenakan manusia baru itu seperti kita kalau pakai baju baru ya. Nah, ya, hari ini lagi kita mau mendekati apa nih? Dirgahayu pakai baju merah, pakai baju baru ya teman-teman ya. Nah itulah manusia baru. Nggak mungkin dong kita misalkan habis bekerja bajunya kotor, lalu kita mau ke undangan, misalnya kerja di bengkel, kita nggak ganti baju. Kita harus ganti baju teman-teman. Nah demikian juga dengan kehidupan kita. Kita mau agar semakin hari kita bisa semakin serupa dengan Tuhan. Yuk kita mau baca ayatnya. Apa sih perilaku yang beracun itu? Nah, kita baca teman-teman ya dalam Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula dengan segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu ya. Nah, teman-teman,
Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Efesus itu ketika dia sedang di penjara ya teman-teman. Waktu itu jemaat gereja Efesus ini beragam. Ada yang Yahudi, ada yang non-Yahudi. Nah, kalau yang Yahudi mungkin sudah biasa melakukan perbuatan-perbuatan yang dalam tanda kutip bermoral gitu ya. Karena dia kan ada hukum Taurat segala macam. Tapi gimana dengan orang Kristen yang non-Yahudi? Contohnya orang Yunani. Nah, itu dia kan terpengaruh oleh budaya-budaya Yunani seperti macam-macam. Ada seks bebas, ada sesama jenis, yang hal-hal yang amoral. Dan tetapi Paulus juga pada waktu itu di zamannya Paulus itu juga ada banyak sebetulnya pemikir-pemikir moral ya, oh dari Yunani. Contohnya siapa ya kayak si Plato misalkan ya, dan banyak lagi filsuf-filsuf. Jadi sebetulnya ajaran moral itu sudah ada di orang-orang ini. Tetapi Paulus secara khusus bilang bahwa semua hal baik yang kita lakukan itu dasarnya adalah karena keselamatan dari Tuhan ya. Karena kita sudah diselamatkan. Karena kita sudah diselamatkan, maka ada Roh Kudus ya. Amin ya teman-teman, kita punya Roh Kudus. Roh Kudus itu selalu berkarya. Karyanya apa kalau di dalam hidup kita? Roh Kudus itu memuliakan Yesus ya. Roh Kudus itu akan mengingatkan kita supaya kita hidup itu berbeda dengan dunia ya, nggak jadi hidup yang sama dengan dunia. Dan tadi dikatakan mendukakan Roh Kudus. Apa yang mendukakan Roh Kudus? Mendukakan Roh Kudus ketika kita hidup, tetapi hidupnya nggak bertumbuh teman-teman. Hidupnya masih ngelakuin yang dunia, hidupnya masih seperti orang dunia ya. Tetapi kalau kita hidupnya memuliakan Tuhan, nah itu baru menyukakan Roh Kudus ya. Oleh karena itu ketika kita mendukakan Roh Kudus, itu disebut hidup kita tuh tidak berubah ya, tidak berubah begitu aja ya. Mungkin teman-teman sini merasa hidup saya nggak kemana-mana ya, mungkin karena kita sering nggak dengerin Roh Kudus ya. Nah, apa poin pertama dari hal apa yang seperti beracun yang tidak boleh kita telan ya? Yang pertama adalah sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, kita jangan menelan racun kepahitan ya teman-teman. Efesus 4 ayat 31 tadi. Di sini Paulus ini menjelaskan secara berurutan ya, dari kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah dan segala kejahatan ya. Nah, teman-teman, ketika kita sudah diselamatkan, harusnya kita tuh sudah menjadi orang yang merdeka ya, teman-teman. 17 Agustus, merdeka ya. Kita sudah merdeka dari dosa. Oleh karena itu, kita harusnya bisa mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Emosi kita. Terus menjaga nih temperatur emosi kita ya. Segala kepahitan. Apa itu teman-teman kepahitan ya? Teman-teman mungkin berpikir, oh kepahitan itu cuma terjadi di orang di luar gereja ya, cuma terjadi di dunia dunia kerja duniawi gitu ya. Enggak teman-teman, di gereja pun kadang bisa terjadi kepahitan. Ketika bapak seorang pendeta misalkan berkhotbah menyinggung kita, kita kepahitan ya. Ketika saudara seiman kita nyuekin kita, kita kepahitan ya. Ketika mungkin Bapak Gembala nggak dengerin saran kita bisa jadi kepahitan. Kepahitan itu apa sih teman-teman? Kepahitan itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati kita ya, yang itu awalnya dia ada di dalam hati kita. Kemudian dia bertumbuh. Bertumbuhnya apa? Berikutnya menjadi geram. Geram itu apa? Hati yang pahit tadi panas ya. Kok kalau kita ketemu dia, wah hatiku panas nih, mendidih rasanya ya. Dadaku panas, deg-degan ya. Perilaku orang itu langsung teringat ya di depan kita. Nah, apalagi teman-teman yang kita rasakan setelah kita eh, geram. Kemudian ada kemarahan ya. Teman-teman, marah, sakit hati itu manusiawi ya, karena kita manusia. Tapi kemarahan yang timbul dari kepahitan itu berbeda, teman-teman. Kemarahannya adalah kemarahan yang menimbulkan dosa, ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ada di dalam ayatnya dalam Efesus 4 ayat 26 apa? Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya. Nah, teman-teman, itulah tadi marah yang menimbulkan dosa. Level selanjutnya apa? Setelah marah, panas hati, mulai dia bermusuhan, bertikai ya, menimbulkan pertikaian, dan akhirnya itu berbuah menjadi apa?
menjadi keributan, menjadi kata-kata negatif ya, jadi omongan-omongan yang negatif ya. Nah, teman-teman, itu adalah hal beracun yang harus kita jangan telan ya. Kita jangan mau terima itu karena itu betul-betul akan menghalangi pertumbuhan kita di dalam Tuhan. Ibaratnya ketika kita berjalan bersama Tuhan, kalau kita masih menyimpan segala racun kepahitan ini, itu akan membuat hidup kita tidak bertumbuh ya teman-teman. Tidak akan maju-maju ya. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Apa obatnya? Ya, setelah tadi ada racun, pasti ada obatnya ya. Nah, teman-teman, kadang kita berpikir ya, oh saya kan kepahitan cuma sama ini saya sama bos saya di kantor. Orang gereja mah nggak akan berasa ya. Oh saya mah cuma kepahitan kan sama orang tua saya. Pasti suami atau istri saya atau saudara-saudara saya tidak akan tahu ya. Tapi enggak ya teman-teman. Ada ayat yang berkata dalam Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ya, akar pahit itu akan selalu ada dampaknya teman-teman kepada orang lain ya. Jadi bukan kepada kita doang tapi kepada orang lain ya. Oleh karena itu kita harus buang jauh-jauh segala kepahitan. Berikutnya teman-teman. Nah, ini adalah obatnya. Obatnya adalah mengampuni karena kita sudah diampuni ya. Teman-teman, dalam ayat 32 dikatakan, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Teman-teman, ada dua kata tentang mengampuni yang ada di dalam Alkitab. Yang pertama yang digunakan di ayat ini adalah karizomai. Karizomai itu adalah menghapus kewajiban utang ya. Nah, teman-teman, kalau ada orang bersalah sama kita, kita anggap dia kayak berhutang ya. Nanti saya balas kamu lebih susah lagi. Kamu akan menderita lebih menderita dari saya. Mengampuni itu berarti kita menghapus kewajiban utang. Mengampuni itu memang bukan kejadian yang bisa terjadi singkat ya. Sekali mengampuni udah. Enggak, teman-teman ya. Itu adalah perbuatan yang harus kita lakukan seumur hidup kita. Karena mungkin saja orang itu akan mengulangi apa yang dia lakukan, ya kan? Dan kemudian mengampuni itu juga tidak bergantung daripada respon orang. Misalkan ketika saya sudah mengampuni, orang itu harus merespon. Orang itu harus melakukan hal yang baik ke saya. Belum tentu teman-teman. Karena mengampuni itu adalah suatu tindakan dari pribadi kita sendiri ya teman-teman. Dan kata kedua selain karizomai adalah apiemi ya. Apiemi ini muncul di kisah waktu perempuan berdosa yang mengurapi kaki Yesus. Artinya apa apiemi? Artinya letting go atau membiarkan pergi ya teman-teman. Nah, ketika kita mengampuni, kita harus membiarkan orang itu pergi. Kita biarkan dia meninggalkan rasa bersalah dia. Biarkan dia pergi dengan damai. Seperti itu teman-teman, kira-kira ya. Mohon maaf ya, ini anak saya nempel terus nih. Oke, baik teman-teman. Saat ini mungkin teman-teman belum bisa menerima ada hal-hal buruk yang terjadi. Kenapa hal-hal itu terjadi? Ya, kita menganggap itu hal yang pahit ya, teman-teman. Tapi sungguhnya betapapun pintarnya kita, seberapapun kita berusaha menyetir bagaimana hidup kita demikian baiknya, tetap saja ketika Tuhan izinkan hal buruk terjadi, itu akan terjadi sama kita. Dan yang paling penting, bagaimana sikap kita. Apakah kita mau tadi melakukan rasa pahit atau kita mau mengampuni ya teman-teman. Saya teringat ada sebuah kisah ya, Tuhan Yesus ada sebuah kisah dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 16 ya. Teman-teman, teman-teman mungkin sudah tahu kisahnya. Ini kisah apa? Kisah ketika Tuhan Yesus di kolam Bethesda ya. Ketika Tuhan Yesus di kolam Bethesda dan dia berjumpa dengan seorang yang sudah sakit 38 tahun ya.
Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bertanya kepada orang yang sakit 38 tahun itu, maukah engkau sembuh? Ya, ini pertanyaannya agak aneh ya teman-teman. Ini orang udah sakit 38 tahun, tapi masih ditanya, maukah engkau sembuh? Tapi yang lucu, orang ini jawabnya teman-teman, jawabnya lucu. Dia jawab gini, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya mulai goncang. Sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Nah, dari sini kita tahu teman-teman, apa yang disampaikan oleh orang ini adalah bahwa dia tuh frustasi, dia marah, dia putus asa, dia pahit. Dia pahit, dia ngelihat orang dapat mujizat di depan mata dia, tapi nggak ada yang nolong dia. Oleh karena itu teman-teman, hari ini kita mau merenung sama-sama. Ketika hati kita dikuasai oleh kepahitan, ini akan menghalangi anugerah Allah bekerja dalam hidup kita. Ya, mungkin kita sudah sering dengar khotbah, tiap minggu kita dengar khotbah, khotbah tentang pengampunan mungkin sebulan sekali gitu ya. Mungkin kita sudah pelayanan, kita sudah nangis-nangis, tetapi kita saat ini Tuhan tuh seakan-akan mau ngomong lagi ke teman-teman, ke kita semua. Maukah engkau sembuh? Ya, mari teman-teman, kita mau terima pengampunan dari Tuhan Yesus, kita akui segala kelemahan kita, dan kita mau mengampuni. Karena itu cuma obatnya teman-teman. Ketika kita minum racun kepahitan, obatnya adalah mengampuni. Ya, demikianlah sharing dari saya. Ya mungkin kiranya nanti teman-teman bisa membahas satu dengan yang lain ya. Terima kasih teman-teman. God bless you. God bless you Kak Andre, luar biasa banget. Tema malam ini emang ngena banget ya ke kita, di mana banyak banget informasi-informasi yang kita terima yang kadang membuat kita merasa kepahitan kepada teman, rekan pelayanan, atau rekan kerja yang lain-lain. Tapi semuanya balik pada diri kita, bagaimana kita meresponi hal-hal tersebut. Jangan sampai kita tersulut kemarahan, menjadi kepahitan, dan menjadi dosa. Nah, dari teman-teman yang lain ada yang